Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak dan Ibu sekalian, peserta diskusi kopi hangat yang insya Allah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus narasumber kita Dr. Abdurrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang dan berkah kepada beliau sehingga bisa menjadi khairun nas anfa'uhum finnas. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Dengan izin Allah, jasad dan ruh kita belum terpisah, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali hadir dalam acara diskusi kopi hangat yang kita adakan setiap Rabu pagi jam 5. Semoga hadirnya kita dalam majelis ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, sehingga kita sebagai umat Islam punya wawasan yang luas, punya wawasan yang moderat, wawasan yang akan mengantarkan sikap kita untuk terbuka, kemudian bisa bekerja sama dengan siapapun. Bapak dan Ibu sekalian, tema yang akan kita kaji pada pagi ini adalah maqasid puasa dalam perspektif Izzuddin bin Abdissalam. Izzuddin bin Abdissalam ini, Bapak dan Ibu sekalian, dikenal seorang ulama yang punya ide-ide, pemikiran-pemikiran yang brilian. Beliau dikenal dengan Sultanul Ulama, sultannya para ulama. Sebagaimana Bapak dan Ibu baca dalam flyer itu, beliau meninggal tahun 660 Hijriah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi pada kesempatan ini kita akan mengkaji apa dan maksud tujuan puasa yang Allah syariatkan kepada kita, apa makosid puasa, apa dibalik perintah puasa, hikmah dan tujuannya untuk kita semuanya. Dalam konteks inilah, insya Allah yang akan menjadi narasumber kita yang akan membahas tujuan-tujuan puasa atau makosid puasa dalam perspektif Izzuddin bin Abdissalam. Insya Allah narasumber kita adalah Dr. Abdurrahim MA. Baik Bapak dan Ibu sekalian, seperti biasa saya selaku
moderator sebelum memulai acara biasanya senantiasa mengingatkan bahwa forum kopi hangat ini adalah forum yang terbuka, forum yang inklusif untuk siapapun yang ingin berpartisipasi, yang ingin berdiskusi secara ilmiah, ya. Siapapun orangnya, apapun kelompoknya dan latar belakangnya dipersilahkan untuk bergabung dalam kopi hangat ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita awali diskusi kopi hangat ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Dr. Abdurrahim Hafizahullah Ta'ala, saya persilahkan untuk memulai pemantik diskusi kita pada pagi ini. Silahkan Dr. Abdurrahim. Ya, jazakallah khairan Ustaz Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah kita di kesempatan pagi hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu bentuk kemudahan itu adalah Allah mudahkan kepada kita untuk memperluas wawasan kita, memperkaya khazanah ilmiah yang kita miliki, dan mudah-mudahan semua yang kita pelajari, semua yang kita gali mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini tentang maqasidus shaum atau maqasidus syam. Tujuan dari berpuasa, dan salah satu bagian yang kita bahas atau yang mungkin sebagian dari yang mungkin kita sampaikan adalah maqasidus shaum yang ditulis oleh Syekh Abdus Salam. Bapak Ibu sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, tidak semuanya yang kita sampaikan di sini adalah berasal dari karyanya Aiz Abdus Salam, ya. Ada sebagian yang memang penggalian dari sumber yang lain. Tapi nanti maqasidus shaum menurut Aiz Abdus Salam ada pada bagian yang terakhir, artinya ada satu pembahasan yang bagaimana Aiz Abdus Salam memaparkan tentang maqasidus shaum. Bapak Ibu sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa wilayah fikih itu sangat luas. Di antara ulama paling tidak, ya, ini bukan sebagai bentuk pembatasan, membagi fikih dalam fikih ibadat, ada fikih munakahat, ada fikih muamalat, ada fikih jinayat, ada fikih siasa syar'iyah. Yang dalam fikih siasa syar'iyah, dalam fikih politik Islam itu termasuk di dalamnya ada fikhul jihad, atau kemudian al-alaqat ad-dualiyah, hubungan antar negara, atau relasi antara muslim dengan non-muslim, dan seterusnya yang masuk dalam ranah fikih siasa syar'iyah. Nah, fikih puasa atau fikih shaum itu merupakan bagian dari fikih ibadat. Jadi kalau kita membahas tentang fikih ibadah, kita akan ketemu dengan fikih sholat, mulai dari sebelum sholat yaitu tentang toharoh, kemudian mekanisme pelaksanaan sholat, penetapan waktu sholat, dan seterusnya syarat rukun, termasuk yang membatalkan sholat. Kemudian juga di dalam fikih ibadah itu ada fikih puasa, ada fikih zakat yang membahas tentang apa saja harta yang termasuk kategori harta terkena zakat dan apa harta yang tidak terkena zakat, apa parameter harta itu bisa terkena zakat dan berapa yang harus dikeluarkan. Kemudian ada fikih haji yang masuk di dalam kategori fikih ibadah, termasuk di dalamnya adalah ibadah umrah yang berhubungan dengan al-haramain atau Mekah, terutama al-haram al-makki. Nah, pembahasan tentang maqasidus shaum itu berhubungan dengan salah satu bagian dari fikih ibadah, yaitu fikih puasa.
terkait dengan dasar maqasid puasa, ini disebutkan juga di dalam karyanya Al-Imam Al-Aiz Abdus Salam, baik itu yang diberi judul dengan Maqasidul Ibadah, tujuan-tujuan ibadah, ataupun yang sudah dipisahkan dengan judul Maqasidus Saum, atau tujuan puasa. Ini satu hadis yang menjadi acuan terkait dengan ibadah puasa. Jadi apa sebenarnya yang perlu diwujudkan atau yang ingin diwujudkan dengan ibadah puasa, yaitu asyamu junnah, bahwa puasa itu adalah perisai. Maka fala yarfuth wala yajhal, maka dia tidak melakukan perkataan ataupun tindakan yang bodoh. Kalau kemudian ada orang itu dipukul atau mengajaknya berkelahi atau dicerca, falyakul inni shaim, bahwa saya sedang berpuasa. Walladzi nafsi biyadihi la khalufu famis shaim atyab 'indallah min rihil mis yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli asyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalihha, sebagaimana ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, uh, secara tersirat bahwa di antara maqasid puasa itu adalah perisai, yang maksudnya adalah pertahanan, yang dengan puasa itu seseorang berlatih memiliki daya tahan diri, yang nanti itu akan kita temukan penjelasan tentang karakter orang berpuasa itu seperti apa. Ini di antara hadis yang menjadi acuan tentang maqasidus saum atau tujuan berpuasa. Asyamu junnah, berpuasa itu adalah perisai perlindungan, pertahanan. Fala yarfuth wala yajhal, maka kemudian dia perkataan dan tindakannya itu tidak melakukan perkataan yang bodoh, begitu juga tidak melakukan tindakan yang bodoh. Nah, kemudian di antara maqasidus shaum yang sebenarnya perlu kita perhatikan terletak pada kata la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Yang menjadi pertanyaan adalah apa parameter ketakwaan itu? Atau bagaimana kalau puasa itu adalah proses, puasa itu adalah ibadah. Eh, Maqasid di sini ya, sebelum kita lebih dalam, bahwa maqasid ini ada yang sifatnya adalah maknanya adalah hikmah, atau maknanya adalah sesuatu yang ingin diwujudkan. Di antara maqasid itu ada yang kita ketahui maupun ada yang tidak kita ketahui, dan ada maqasid atau tujuan itu yang hubungannya dengan dunia, maslahat yang jangka pendek, maupun maslahat ukhrawiyah, maslahat yang sifatnya ukhrawi. Nah, pada dasarnya prinsip dasar yang harus kita fahami bahwa ibadah itu yang orientasinya adalah maslahat akhirat, contohnya sholat dan sejenisnya, kemaslahatannya itu berdasarkan nakal, atau kalau perkara yang maslahatnya akhirat itu prinsipnya adalah berdasarkan nakal. Tapi kalau orientasi maslahatnya dunia, maka itu bisa dideteksi melalui akal maupun melalui nakal. Kalau memang contohnya muamalat dan bab ibadah itu sebenarnya orientasi utamanya adalah akhirat, maka membutuhkan penjelasan nakal. Nah, ayat ini memberikan kepada kita penjelasan bahwa kewajiban berpuasa itu fungsinya adalah menghadirkan ketakwaan, dan ketakwaan itu nanti ada korelasinya dengan hadis yang sempat kita baca. Pertanyaannya adalah, ketika puasa itu adalah proses, outputnya adalah ketakwaan. Pertanyaannya adalah sejauh mana kita bisa mengukur ketakwaan itu. Nah, kemudian juga di antara tujuan puasa itu adalah
sebagai sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, lalu beliau mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Kemudian sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, kenapa beliau mengatakan amin, amin 3 kali? Yang kemudian salah satu Jibril itu berdoa dan diamini oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Syaqiyun syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Celakalah seorang hamba yang bertemu dengan bulan Ramadan lalu keluar dari bulan Ramadan sedangkan dosanya belum diampuni. Nah, hadis ini menjadi dasar diperbolehkannya mengamini doa orang yang berdoa. Ini salah satu tambahan ini ya. Nah, ini salah satu hadis yang menggambarkan tentang ampunan, bahwa Ramadan itu menjadi sarana orang mendapatkan ampunan. Nah, kalau kita lihat bahwa puasa itu berorientasi pada pembentukan karakter yang disederhanakan atau diungkapkan dengan bentuk kata la'allakum tattaqun, agar bertakwa. Nah, pertanyaannya adalah kata takwa ini kan bisa ditarik kemana-mana. Seseorang bisa memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Dan di Al-Quran itu banyak disebutkan kata-kata yang berhubungan dengan ketakwaan dengan segala macam variabelnya. Tapi ada beberapa ayat di surah Ali Imran itu yang paling tidak bisa menjadi acuan bagi kita untuk menilai tentang ketakwaan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dari wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, dan bergegaslah menuju ampunan Allah. Maksudnya adalah bergegaslah melakukan satu amal, satu ibadah yang menyebabkan yang akan menjadi sebab datangnya ampunan Allah, dan surga yang luasnya langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Nah, di ayat setelah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang indikator ketakwaan, parameter ketakwaan. Bagaimana seseorang itu mengukur ketakwaan itu seperti apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang senantiasa menginfakkan hartanya dalam situasi mudah maupun dalam situasi sulit. Kalau saya membahasakan, saya istilahnya menggali dari makna ini adalah produktivitas. Jadi produktivitas itu bisa dibagi menjadi dua. Ada produktivitas yang bersifatnya kualitatif maupun produktivitas yang bersifat kuantitatif. Nah, kalau yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah produktivitas yang bersifat kualitas, maksudnya yang bersifat quality. Tetapi juga di Al-Quran berbicara tentang hal-hal yang sifatnya kuantitatif ya, maksudnya yang jumlah bilangan. Misalnya wadhkurullaha katsira, itu kan berbicara tentang jumlah bilangan. Artinya kalau seseorang itu produktivitas itu bisa diukur dari kedalaman amal yang dilakukan, sejauh mana amal itu berpengaruh, sejauh mana amal itu keikhlasan suatu amal, sejauh mana amal-amal yang dilakukan itu adalah amal-amal yang terbaik. Di sisi yang lain adalah produktivitas juga diukur dari jumlah amal yang dilakukan dari setiap waktu yang dia lalui. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi orang yang senantiasa produktif di antaranya kalau yunfiqun menginfakkan hartanya dalam situasi sulit maupun dalam situasi mudah. Kalau ini saya ambil istiqra atau kemudian diterjemahkan dalam bahasa kita, bahwa ketakwaan itu akan relate dengan produktivitas seseorang. Baik produktivitas itu dengan segala macam bentuknya, perwujudannya seperti apa? Apakah nanti produktivitas ilmu, apakah produktivitas yang memang bernilai memberikan kebermanfaatan dan bernilai yang menjadi sebab ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketakwaan itu diukur
melalui daya tahan diri. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang mampu menahan amarahnya dan memaafkan. Jadi daya tahan diri itu ada dua kalau di ayat ini. Menahan amarah itu berbeda dengan memaafkan. Tentu memaafkan itu jauh lebih berat daripada menahan amarah. Seseorang yang sudah berhasil menahan amarah, artinya dia menahan dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan ekspresi-ekspresi di saat dia marah. Tetapi kemudian yang lebih dari itu adalah memaafkan. Ketika seseorang melakukan kesalahan, lalu dia memaafkan, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kita bisa belajar dari kisahnya Abu Bakar As-Siddiq yang ketika Aisyah radhiyallahu taala anha difitnah oleh orang-orang munafik, dan di antara orang yang termakan fitnah itu adalah orang yang masih kerabat dengan Abu Bakar As-Siddiq yang selama ini dinafkahi, disupport secara finansial dan seterusnya. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini sempat bersumpah tidak akan lagi menafkahi dia. Lalu turunlah ayat terkait dengan masalah ini, lalu Abu Bakar As-Siddiq mengkafarati sumpahnya, lalu kembali menafkahi kerabatnya itu. Itu adalah contoh bagaimana seseorang itu memaafkan orang yang bersalah. Dan uh, kita memang perlu belajar. Ya, ini bukan perkara gampang bagi kita semuanya. Memang di tataran kata-kata adalah mudah, tetapi memang kita semuanya perlu belajar lah. Kita semuanya belajar bagaimana mengendalikan emosi, terutama di era media sosial semacam ini. Kemudian yang yang ketiga, ketakwaan itu indikatornya adalah revitalisasi diri, kemampuan untuk bangkit setelah terpuruk. Ini yang bisa kita serap dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Orang yang bertakwa itu diantaranya adalah apabila mereka melakukan perbuatan keji, dan bila kita rujuk perbuatan keji di dalam Al-Quran itu diantaranya adalah zina, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Fahishah fahishatan wa sa'a sabila. Disebutkan bahwa zina itu perbuatan fahisyah. Begitu juga di surah An-Nisa ya. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqtaw wa sa'a sabila. Janganlah engkau menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh orang tuamu, karena kecuali yang telah lalu. Sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji, terlaknat, kemudian jalan yang salah. Kemudian juga perbuatan kaum Lut itu adalah perbuatan fahisyah. Maka ketika ayat ini disebutkan, tetapi yang menjadi pembeda adalah mungkin saja orang yang masuk surga, mungkin saja orang bertakwa itu pernah melalui masa kelam sebagaimana masa kelam tentang fahisyah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Karena kita akan menemukan relevansi suatu ayat itu, ketika suatu ayat disebutkan berarti ada fakta lapangannya. Ini mungkin yang perlu menjadi boleh setuju boleh tidak, bahwa ketika ayat Al-Quran itu berbicara tentang sesuatu, berarti sesuatu itu ada realita di lapangannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya sebagai Maha Pengampun dan Allah memberikan ampun bagi orang yang bertaubat, maka realita lapangannya adalah manusia itu melakukan, di antara manusia itu melakukan kesalahan dan dosa. Yang kemudian disitulah ketemu relevansi antara ayat yang membicarakan tentang dosa dan ampunan dosa, sifat Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni. Maka begitu juga ketika di antara orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa jadi mereka itu pernah melakukan perbuatan keji, pernah melakukan kezaliman, au zalamu anfusahum, tapi kemudian dia tidak larut, kemudian dia adalah ingat Allah, lalu
mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak larut dalam dosa itu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan ayat ini dengan satu hadis beliau, tidaklah seorang hamba itu melakukan satu dosa lalu ia berwudu, lalu sholat 2 rakaat, lalu beristighfar mohon ampun kepada Allah, melainkan Allah akan ampuni dosanya. Lalu beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, ternyata kalau kita renungkan ya, bahwa 3 hal ini benar-benar perkara yang digodok, perkara yang di istilahnya kalau bisa kita bahasakan, perkara yang benar-benar dididik, ditanamkan ketika seseorang dalam kondisi berpuasa, terutama di puasa bulan Ramadan. Kita diperintahkan untuk memperbanyak amal saleh, baik itu puasa itu sendiri, kemudian juga qiyamul lail di bulan Ramadan, maupun ibadah-ibadah yang lain. Begitu juga ketika kita sedang berpuasa, maka kita melatih diri kita, daya tahan diri kita, mengendalikan emosi kita. Kemudian di saat yang sama juga kita mengevaluasi diri kita, segala macam kesalahan kita evaluasi, termasuk di antaranya suasana iktikaf itu adalah suasana untuk perbaikan diri. Ini ayat-ayat yang membahas tentang masalah ini. Kemudian juga kalau kita lihat bahwa salah satu orientasi berpuasa itu adalah di penghujung ayat itu adalah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul us walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi kalau kita tabiat dari puasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan ibadah puasa. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada kita berpuasa, semata-mata bukan hanya untuk membebani. Ayat ini memberikan aura positif. Bagaimana kita melihat puasa itu sebagai satu kemudahan. Ketika seseorang itu dibebankan menahan diri dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, kan tidak sedikit orang yang akan berpersepsi bahwa puasa itu adalah pembebanan, menjadikan seseorang itu sulit, menyulitkan begitu. Tapi Allah SWT memberikan kita satu persepsi positif bahwa yuridullahu bikumul yusra, bahwa ketika beban ibadah itu sebenarnya bukan untuk mempersulit tapi untuk memberikan kemudahan. Dan kemudahan-kemudahan itu bisa kita temukan dari dampak ketika seseorang itu menjalankan ibadah puasa sebaik mungkin yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah kalau kita gali ya secara dari sisi hikmah, ketika seseorang itu berpuasa, terutama ini Al-Aiz Abdus Salam menyebutkan, sebenarnya ini fadilah ya, di Maqasidus Shaum itu bisa disebutkan sebagai fadilah yang kemudian yang tidak beda juga dengan maqasid puasa, meningkatkan derajat, penghapusan dosa, pengendalian syahwat. Nah, pada poin ini yang mungkin perlu kita gali bersama, Islam ini hadir untuk menjadikan manusia sebagai manusia seutuhnya, bukan untuk menjadi malaikat. Puasa bukan untuk mematikan syahwat, tetapi untuk mengendalikan syahwat. Syahwat itu seperti pisau bermata dua. Kalau hilang syahwat, maka akan dampaknya negatif. Tapi kalau syahwat itu berlebihan, maka juga akan memberikan dampak yang negatif. Maka puasa itu salah satu instrumen yang diberikan oleh agama, oleh syariat, agar syahwat manusia itu tetap pada titik yang normal, memiliki fungsi sebagaimana yang diharapkan. Ketika di antara fungsi syahwat pada titik normal itu kan menciptakan produktivitas. Kehidupan dunia ini, produktivitas kehidupan dunia, maslahat dunia ini di antaranya ya, bukan satu-satunya. Di antara kemaslahatan dunia ini adalah syahwat yang terkendali.
Ketika seorang tidak tertarik dengan harta, maka akan ada problem juga. Orang tidak akan bekerja. Meskipun kita dalam sebagai seorang muslim, tentu orang beriman memiliki motivasi yang lebih dari sekedar syahwat. Tapi kita bicara tentang parameter manusia secara umum. Kalau iman akan memberikan nilai lebih bahwa ketika orang bekerja, bahwa bukan hanya semata-mata syahwat terhadap harta, tetapi ada nilai yang lebih dari itu. Nah, begitu juga ketika seseorang tidak ada ketertarikan terhadap lawan jenis, maka akan jadi persoalan. Ketika syahwat terhadap lawan jenis itu ekstrim, itu juga jadi persoalan. Maka diupayakan tetap berada pada titik normal. Nah, syahwat itu kalau berlebihan bisa akan memperbudak manusia. Maka ketika syahwat itu, puasa itu agar manusialah yang mengendalikan syahwat itu, bukan dikendalikan oleh syahwat. Contoh sederhana, ya makanan dan minuman, lifestyle, gaya hidup, dan seterusnya itu kan bisa mengendalikan seseorang. Kemudian di antara hikmahnya adalah memperbanyak sedekah atau fadilahnya, menguatkan ketakwaan, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini sudah sangat populer bagi kita ya, bagaimana seseorang ketika berpuasa itu eh, betapa banyak karunia Allah yang selama ini dinikmati, lalu kemudian tidak terhitung, tapi ketika puasa dia akan tahu. Kemudian berikutnya adalah pengendalian diri dari maksiat. Semuanya ini bisa kita tangkap dari berbagai macam ayat yang berbicara tentang puasa. Di antaranya adalah ketika seseorang itu diperintahkan untuk menahan diri dari semenjak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, itu semuanya adalah bagian dari upaya pembentukan karakter seseorang yang ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Tapi bukan kemudian untuk mematikan syahwat. Nah, eh, ini contoh-contoh ibadah yang bisa kita katakan sebagai produktivitas ya, jalan produktivitas selama ibadah di bulan Ramadan. Ibadah tarawih menjadi pembelajaran menghidupkan malam, kemudian juga bahwa seorang muslim itu malam harinya juga diisi dengan ibadah. Tilawatul Quran mengajarkan kita untuk lebih dekat dengan panduan hidup dalam menjalani peran sebagai khalifah fil ard. I'tikaf mengajarkan kepada seorang muslim untuk khalwat evaluasi diri dari hiruk pikuk dunia. Takbir di akhir puasa menjadi sarana syukur kepada Allah. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, ternyata pilihan zikir yang diucapkan dengan konteks ibadah itu senantiasa memiliki hubungan yang erat. Kapan istighfar itu diperbanyak dan kapan takbir itu diperbanyak. Misalnya kalau kita sedang masa mau sholat istisqa, maka pakaiannya adalah pakaian yang paling sederhana. Begitu juga yang diperbanyak adalah istighfar. Karena ada konteksnya. Konteksnya sangat erat. Tapi di Idul Fitri itu adalah yang syiar yang dihidupkan itu adalah takbir. Dan kita dianjurkan memakai pakaian yang terbaik, kemudian juga termasuk sunnah bergembira. Maka zakat fitrah itu kalau kita lihat secara maqasidnya relevan juga dengan masalah puasa. Kadarnya kan satu sok atau 4 mud yang pendekatannya itu ya 2,8 kilogram lah. Pendekatannya ya. Itu kan kalau kita lihat adalah seperti tanggap darurat. Jangan sampai di hari yang disyariatkan bergembira, itu ada seorang muslim yang bersedih gara-gara tidak menemukan makanan dan minuman, makanan kebutuhan di hari itu. Maka orang yang memiliki kelebihan harta untuk kebutuhan dia di tanggal 1 Syawal, itu berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah sesuai dengan kemampuannya. Meskipun nanti ada zakat fitrah yang akan ada orang lain memberikan zakat fitrah kepada dia. Jadi ada relevansi, ada satu keterkaitan antara puasa, syukur, lalu kemudian zakat fitrah. Berbeda dengan zakat mal yang bisa berorientasi panjang, yang berorientasi pada tujuan yang lebih signifikan dibandingkan zakat fitrah.
Oke, ini mungkin saya lewati saja ya. Mungkin ini bisa jadi bahan diskusi bagi kita semuanya terkait masalah fikih fikih puasa. Jadi eh, ini nanti bisa kita gali dalam perkara dalam diskusi ketika seorang berpuasa itu memperhatikan dua hal. Jadi dalam puasa itu masalah keabsahan puasa, yang kedua adalah nilai yang berhubungan dengan puasa itu. Jadi kalau keabsahan puasa ya seseorang yang menahan diri dari dengan niat dari semenjak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, rukunnya terpenuhi, kemudian dia tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, maka puasanya adalah sah. Ini adalah aspek zahir, aspek ibadah puasa. Nah, kemudian eh, yang berhubungan dengan nilai puasa, misalnya eh, barang siapa yang tidak meninggalkan man lam yada qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu tidak meninggalkan perkataan yang kotor, maka Allah tidak butuh terhadap upaya dia meninggalkan makan dan minumnya. Itu adalah value-value nilai yang perlu dihadirkan dalam puasa yang berhubungan dengan masalah pahala puasa. Nah, banyaknya orang yang berpuasa lalu tidak dapat apa-apa. Kemudian juga ini menggambarkan bahwa ada dua aspek dalam puasa itu, aspek zahir dan aspek yang sifatnya adalah value, nilai, atau aspek pahala. Saya rasa ini kita lewati saja hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian ada hal-hal baru, kemudian terkait masalah. Nah, di antara bentuk kemudahan bahwa puasa itu adalah sesuatu kemudahan, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi mereka yang menghadapi problem-problem realita-realita lapangan dalam kehidupan ini yang dia nggak bisa tinggalkan, situasi sulit. Maka Allah berikan kemudahan untuk mengkodok di hari yang lainnya ketika dia sudah mendapatkan kemudahan. Tentu ada satu persepsi yang perlu diluruskan sebagian kalangan. Perlu kita ketahui bahwa eh, orang yang berpuasa, orang yang sengaja meninggalkan puasa tanpa uzur itu dosa besar. Meskipun dikodok bukan berarti ketika secara fikih dia wajib mengkodok. Tapi bukan berarti ketika dia mengkodok itu selesai persoalan bahwa meninggalkan puasa tanpa ada uzur itu dosa besar. Lalu persoalan fikihnya bagaimana? Ia harus qadha. Lalu bagaimana dengan dosanya? Ia harus bertaubat. Karena sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur, maka dia termasuk orang yang melakukan dosa besar. Kemudian, tapi bagaimana orang yang uzur, misalnya orang berpuasa dan seterusnya, orang yang sakit dan seterusnya, ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Ketika dia mengkodok atau berniat mengkodok, ini hal yang perlu menjadi catatan bagi kita. Kalau kita di Riyadhus Shalihin lah misalnya, kita menemukan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bersabda, wa inna fil madinati wa inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum syarakukum fil ajr habasahumul udhr au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di Madinah itu ada orang-orang yang senantiasa bersama dengan kalian, mendapatkan pahala yang sama dengan kalian. Jadi ketika orang berperang, Nabi berangkat berperang, melewati lembah dan seterusnya, ada di Madinah orang yang nggak ikut serta tapi dapat pahala yang sama. Mereka tidak bisa melakukan hal berkeluar bersama dengan Nabi karena terhalang oleh sakit atau ada uzur. Ini dibahas dalam bab niat. Maka kalau ada orang yang uzur sehingga tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, lalu dia mengqadha, insya Allah akan mendapatkan pahala yang sama. Misalnya bagaimana dengan wanita yang haid, wanita yang nifas, bahwa justru dia tidak berpuasa itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak berpuasanya wanita yang haid, tidak berpuasanya wanita yang nifas itu adalah ketaatan kepada Allah. Nah, namun ada ketetapan bahwa dia harus mengqadha. Ini persoalan masalah ini yang mungkin sering diperdebatkan, apakah qadha, apakah fidyah, apakah qadha plus fidyah, apakah kemudian kafarat dan seterusnya. Ini adalah persoalan perdebatan fikih yang saya rasa mungkin nanti bisa dibahas dalam
diskusi. Mungkin ini Ustadz Rahman yang dapat saya sampaikan terkait dengan maqasid puasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jazakallah khairan kepada Dr. Abdurrahim yang telah memberikan pemantik diskusi kepada kita tentang hikmah tujuan puasa yang Allah wajibkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, rasanya diskusi ini kurang sempurna kalau tidak ada tanya jawab ya. Bukan hanya tanya jawab, tetapi saya harapkan dari Bapak dan Ibu untuk memberikan tanggapan, kemudian konfirmasi dan seterusnya. Saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu. Ya, Dr. Abdurrahim, waktunya masih bisa sampai jam 7 atau? 6:30 insya Allah. Oh ya, masih ada waktu seperempat nih. Sepertinya sudah sangat jelas ini, nggak ada yang angkat tangan ini. Ustaz Ya, Rahman boleh menambahkan. Eh, ya, boleh ya. Teratur teman-teman menambahkan. Kalau bahas fikihnya tadi nggak ada masalah. Yang krusial itu adalah wanita yang menyusui, eh, Mm-mm. hamil dan menyusui, itu kodok atau fidyah, kodok plus fidyah. Itu yang sering menjadi pertanyaan di publik terkait masalah eh, ibadah puasa ya tadi. Mm-mm. Oke. Ya, baik, Bu. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya ini tumben ini sepi nih. Ustaz, mau nanya dong. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Helda. Oh, Bu Helda. Silakan Dr. Helda. Apa namanya? Jadi ibadah itu bisa juga syahwat ya, kalau gitu ya. Bisa menjadikan orang terus terhasung untuk beribadah sehingga berlebihan gitu. Apa bisa seperti itu ya? Ya, Itu ya pertanyaannya. ya, Makasih. ya. Terima kasih, Bu Dokter. Ya, Ya, langsung dijawab aja, Dokter Abdurrahim. ya. Mungkin. Eh, kalau dikatakan sebagai syahwat itu, jadi kalau syahwat itu kalau kita lihat di pembahasan Al-Quran kan hubungannya dengan perkara perkara duniawi. Misalnya zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Jadi ditanamkan dalam diri manusia ketertarikan terhadap lawan jenis. Maksudnya laki-laki tertarik dengan perempuan, eh, wal banin dan keturunan, wal Konatir. qanatiril muqantarah, harta yang banyak. Jadi seringkali kalau kita lihat, wallah alam nanti kalau ada yang mengkoreksi, syahwat itu berhubungan dengan masalah duniawiyah, dengan kemaslahatan duniawi. Tapi ada kalanya seseorang itu beribadah lalu terselubung syahwat. Jadi contohnya, tapi itu ibadah-ibadah yang biasanya makulul makna, ibadah yang disertai dengan sesuatu yang bisa di ini akal. Sebagai contoh gini, orang amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar itu kan memberikan nasihat kepada orang lain. Itu kan ibadah sebenarnya. Amar ma'ruf sedekah, nahi anil mungkar adalah sedekah. Nah, ketika orang menegur orang lain, ketika orang mengajak seseorang kepada kebaikan, kadangkala syahwat masuk. Maksudnya bagaimana? Ketika seseorang menegur orang lain ingin menjatuhkan orang tersebut. Nah, berarti kan ada syahwat yang masuk di situ. Sebagaimana seseorang dalam peperangan ketika dia eh, sifatnya ada orang yang menghina dia dan seterusnya, motif-motif itu bisa masuk dalam motif yang terselubung.
Kalau orang beribadah mungkin saja terselubung syahwat yang kemudian menjadi riya dan sum'ah. Misalnya, ketika seseorang itu melaksanakan sholat, sholat itu kan orientasinya kemaslahatan akhirat, bukan kemaslahatan duniawi. Nah, terselubung syahwatnya bagaimana? Ketika dia sholat, bacaannya diindah-indahkan, kemudian ya memang diindahkan bagus, tapi digaya-gaya gitu ya. Dibuat bergaya-gaya terlalu ini, kemudian dia, nah biasanya setan itu bisa menelikung di situ. Menelikungnya melalui syahwat. Syahwatnya bagaimana? Syahwat popularitas, syahwat nama dan seterusnya. Jadi, tapi itu bukan kemudian menjadi penghalang seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang sudah ditetapkan syariat. Misalnya begini, orang ketika mau sholat berjamaah itu kan perintah agama berjamaah di masjid bagi laki-laki. Nah, kadangkala itu bisa terselubung ria ketika dia ke masjid dan seterusnya. Lantas tidaklah menghindarkan diri dari ria itu dijadikan pembenaran untuk tidak sholat berjamaah. Nah, ini syahwatnya, godaan syahwat bagi para ustadz dan seterusnya itu ditelikungnya di situ ya Ustadz Rahman ya gitu. Nah, setiap orang yang ahli sedekah juga bisa ditelikung. Dia ibadah, tapi kemudian ditelikung syahwat di situ. Tapi kalau misalnya orang sholat memang dia beribadah, kayak misalnya qiyamul lail atau berpuasa dan seterusnya. Eh, ada seorang sahabat di masa Nabi itu namanya Abdullah bin Amr bin As. Beliau ini sangat-sangat semangat untuk berpuasa. Sangat-sangat semangat untuk berpuasa, bukan karena syahwat tetapi karena semangat spiritualitas yang tinggi dan di masa muda. Lalu oleh Nabi dianjurkan 3 hari dalam 1 bulan. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, nanti bisa dicek ya redaksi lebih tepatnya. Saya ingin gambarkan secara umum kisah dari hadis ini. Saya masih kuat ya Rasulullah, akhirnya untuk berpuasa kalau antara Senin dan Kamis, saya masih kuat ya Rasulullah. Akhirnya Nabi memberikan solusi sehari puasa, yaitu puasa Daud, yaitu sehari puasa dan sehari tidak berpuasa. Namun ada sesuatu yang unik yang di sini diungkapkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Seandainya saja ketika Abdullah bin Amr bin As, putranya Amr bin As, itu sudah lanjut usia, beliau itu mengatakan begini, seandainya saja waktu itu saya mengikuti saran Rasulullah. Hanya saja saya ini nggak mau meninggalkan amal yang saya jaga di masa Rasulullah ketika Rasulullah sudah tidak ada, lalu saya tinggalkan. Maksudnya bagaimana? Abdullah bin Amr bin As ini ketika sudah lanjut usia, fisiknya lemah dan seterusnya, tentu pengaruh pada fisik, berat untuk melakukan sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak puasa Daud. Hanya saja ini kan yang senantiasa beliau jaga di masa hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau nggak mau meninggalkan sesuatu yang beliau jaga di masa Nabi, lalu ketika Nabi sudah wafat, lalu beliau tinggalkan. Padahal Nabi di awal sudah menyarankan untuk alternatif yang lain. Nah, ini contoh ya, ada sahabat yang bersemangat melakukan satu ibadah. Nah, biasanya syahwat itu korelasinya dengan kepentingan dunia. Tapi apakah seseorang itu bisa beribadah dengan syahwatnya, menyalurkan syahwat? Jadi ada ibadah yang selaras dengan syahwat. Misalnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, pada diri kalian itu ada sedekah, pada fisik manusia itu ada sedekah. Nah, lalu seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau seorang itu mendatangi istrinya, apakah itu ibadah? Lalu Nabi balik, seandainya dia melakukan haram, apakah itu dosa? Iya, dosa. Berarti dia ketika dengan cara yang halal, maka adalah sedekah. Kemudian, misalnya ketika berpuasa lalu berbuka, itu kan selaras dengan syahwat. Jadi selaras dengan syahwat. Jadi orang bekerja, orang menikah itu kan beribadah dan itu selaras dengan syahwat. Tetapi syahwat tidak boleh
melebihi kadar yang dibutuhkan oleh agama. Jadi syahwat itu seperti engine ya. Engine yang ada dalam diri manusia yang menggerakkan orang untuk menciptakan produktivitas. Tapi kalau dia itu melebihi, istilahnya kalau mesinnya panas lebih dari yang apa mesinnya panas melebihi kadarnya karena dipakai secara berlebihan, maka dia harus didinginkan. Nah, ini kalau saya ilustrasi sederhananya. Maka puasa itu adalah untuk menjaga stabilitas agar dia misalnya eh, mesin yang panas itu agar lebih dingin, maka dia harus berhenti dari rutinitas yang ekstrim itu sehingga dia kembali pada titik normal, maka bekerjanya bisa bekerja secara normal. Kalau saya ilustrasikan semacam itu, kalau kita eh, ilustrasikan bahwa diri kita ini, fisik kita, kemudian juga jiwa kita ini seperti mesin, syahwat itu menggerakkan. Tetapi ada yang lebih dari syahwat, yaitu nilai prinsip keagamaan, keimanan, itu juga menjadi penggerak, bukan hanya semata-mata syahwat. Tapi ada kalanya yang diinginkan oleh syahwat itu selaras dengan agama, dengan nilai keimanan yang saling menopang, saling mendukung. Tapi ada kalanya syahwat itu mendorong pada sesuatu yang negatif, tapi agama inilah yang kemudian untuk menjaga, mengendalikan secara agar syahwat itu berada pada rel yang ada. Mungkin itu gambarannya, Bu Dr. Helda, terkait dengan masalah bagaimana relasi antara syahwat dengan ibadah tadi. Ya, cukup Ustaz. Jazakallah. Barakallah. Ya. Ya. Terima kasih Dr. Abdurrahim atas jawabannya yang sangat luar biasa. Mungkin Saya kasih kalau kesempatan. mungkin di kedokteran kalau saya mikirnya itu apa? Itu hormon ya. Syahwat itu ya. Ya, Hormon. bisa. Bisa Ya. jadi ya. Ya, kalau bentuk fisiknya kayaknya hormon ya. Secara fisik itu kan ada struktur yang kemudian memunculkan adanya syahwat. Iya, ya bisa begitu kayaknya. Karena karena setiap dorongan dalam diri manusia itu kan pasti ada instrumen yang ada berhubungan dengan fisik ya. Ada berhubungan dengan fisiknya. Kayaknya begitu, Bu. Ya, jazakallah. Ntar kita diskusikan lagi. Iya. Ya, terima kasih Dr. Abdurrahim. Sebelum ditutup, saya persilahkan Bu Yuliana untuk bertanya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Ustadz. Ini masalah mengkodok puasa ya Ustadz ya. Kodok membayar dan membayar puasa sama membayar fidyah. Ada teman bertanya sama saya, sempat tanya Ustadz, katanya gini, aku itu loh waktu zaman jahiliyah, waktu muda-muda dulu, itu puasa jarang Ustadz. Puasanya itu bolong-bolong atau kadang nggak kehitung berapa gitu. Itu cara membayarnya gimana? Dia kan ya mungkin karena usia udah mulai 50 ke atas baru sadar gitu loh Ustaz setelah ikut-ikut kajian. Cara membayarnya untuk bayar fidyah aja atau membayar sekalian puasa yang nggak kehitung. Itu gimana Ustaz? Ya, ini pertanyaan menarik ya. Terkait dengan orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, itu ada beberapa kasus. Kalau seseorang itu tidak lagi memungkinkan untuk berpuasa, maka ulama sepakat itu adalah fidyah. Contohnya orang yang sudah lanjut usia sehingga tidak mampu berpuasa lagi, tidak mampu mengqadha, atau orang yang sudah divonis oleh dokter sakit tertentu nggak boleh berpuasa, maka dia itu membayar fidyah. Kasus yang kedua adalah qadha. Para ulama sepakat bahwa ulama 4 mazhab lah misalnya, ulama sepakat bahwa orang yang sakit lalu dia sempat atau sembuh, maka dia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan karena dia sakit. Begitu juga ketika orang safar tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa, maka wajib qadha. Nah, bagaimana kalau orang sakit lalu dia nggak punya kesempatan untuk mengqadha,
Pokoknya sakit terus menerus sampai kemudian dia meninggal. Ulama mengatakan dia tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah karena belum ada kesempatan untuk mengqadha. Kasus berikutnya adalah wanita yang haid. Ulama sepakat bahwa wanita itu harus qadha ketika sudah di luar bulan Ramadan. Kasusnya adalah bagaimana wanita yang hamil dan menyusui. Ini yang jadi persoalan. Wanita yang hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa, namun ulama empat mazhab, mulai dari ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, sepakat mereka wajib qadha ketika sudah mampu. Mampu itu misalnya tahun ini hamil, kemudian nanti menyusui, berarti ketemu bulan Ramadan belum sempat mengkodok, nggak ada masalah. Ya nanti kodok ketika sudah mampu. Nah, apakah mereka wajib kodok dan fidyah itu yang menjadi wilayah perbedaan di antara ulama. Kalau ulama mazhab Maliki, apapun sebabnya wanita hamil, mazhab Hanafi ya, apapun sebabnya wanita hamil dan menyusui, baik itu karena khawatir terhadap anaknya maupun khawatir terhadap dirinya, itu cukup kodok tanpa fidyah. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i, ini mungkin nanti bisa dikoreksi, kalau dia itu khawatir terhadap dirinya dan dia nggak mampu, hamil ataupun menyusui, maka dia cukup kodok tanpa fidyah. Tapi kalau dia mampu berpuasa, tapi khawatir terhadap anaknya, maka kodok dan fidyah itu pandangan ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sehingga saya kalau dalam mazhab Maliki itu ada di perbedaan, tapi saya agak lupa itu yang pandangan mazhab Maliki. Tapi yang saya ingat itu adalah mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Nah, bagaimana apakah cukup dengan fidyah saja? Fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi, hukum asalnya adalah qadha, kecuali bagi wanita yang berturut-turut sampai hamil nyusui, hamil nyusui, hamil nyusui, hamil nyusui terus sampai kemudian tidak mampu mengqadha dan sangat berat, maka cukup bisa membayar fidyah. Hukum asalnya adalah qadha, itu fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi ya. Hukum asalnya adalah qadha. Nah, bagaimana orang yang melakukan apa istilahnya? Orang yang pernah dulu bermaksiat, misalnya nggak pernah berpuasa dan seterusnya, sejauh atau yang saya ketahui bahwa tidak ada pemutihan masalah puasa. Jadi kalau orang yang misalnya dia pernah apa istilahnya pernah tidak berpuasa, maka dihitung saja yang meyakinkan berapa, nanti dikodok semampunya dengan niat kodok yang telah lalu. Itu bila memang dia dulu pernah misalnya di masa-masa terdahulu tidak berpuasa, diambil yang meyakinkan, yang dia tinggalkan itu berapa. Adapun yang dia ragu, ragu dulu itu puasa atau enggak atau sekian, yang diambil yang meyakinkan, lalu kemudian dia kodok. Ya mungkin bisa Senin Kemis atau apapun sejauh yang dimampu. Yang sejauh ya atau yang saya ketahui yang khilaf itu adalah kalau sholat. Kalau orang misalnya meninggalkan sholat sudah cukup banyak, lalu dia bertaubat, apakah wajib mengkodok ataukah tidak? Mayoritas ulama mengatakan kodok. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala fatwanya cukup bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak kebaikan, tidak perlu kodok, dan fatwa ini diambil Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kalau memang bilangannya sudah cukup banyak, nggak memungkinkan. Tapi kalau puasa, saya belum menemukan, atau mungkin ya, nanti coba cek lagi apakah ada yang berfatwa seperti kasusnya sholat. Tapi kalau kita lihat ya kodok, nggak ada pemutihan. Sebagaimana zakat juga tidak ada pemutihan zakat yang belum dibayarkan. Wallahu alam begitu, Bu. Afwan, kalau dibayar dengan fidyah gimana Ustadz? Kalau yang fidyah itu kan Mengganti, diperbolehkan, misalnya mengganti. sudah lanjut usia, tidak mampu berpuasa, tidak memungkinkan lagi, ya dia solusinya fidyah karena sudah tidak mampu berpuasa. Tapi kalau mampu berpuasa, ya dia mengkodok sejauh yang mampu dilakukan. Gitu ya Ustadz. Ya, Jazakallah dan Ustadz. diambil yang meyakinkan. Wallahu a'lam Gitu. bishawab. Jazakallah Ustadz. Barakallahu. Baik. Ya, terima kasih
Dr. Abdul Rahim atas jawabannya ya spektakuler, luar biasa. Karena beliau ada agenda lain ya, kita cukupkan diskusi kita. Insya Allah kita akan ketemu pada diskusi-diskusi yang akan datang. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada diskusi kopi hangat pada pagi ini. Kami sebagai pengelola kopi hangat, mohon maaf lahir batin sebelum kita memasuki bulan Ramadan, karena sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, kita saling memaafkan. Dan insya Allah, apakah diskusi kopi hangat ini akan tetap diadakan di bulan Ramadan, nanti akan diinfokan lebih lanjut, insya Allah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mari kita akhiri pertemuan ini, majelis ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf dokter, Masya Allah saya lupa sama sekali. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa Ustaz. Ngapunten. Ya, oke. Ini ketepatan anak ada agenda jam sampai 6:30. Maaf. Saya lupa. Barakallahu fikum. Oke, semuanya. Jazakallahu khair. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.